Kenapa sih organisasi Hima penting untuk ditumbuhkan nilai Pancasila menuju peradabannya Pancasilais? Karena organisasi Hima menjadi wadah pembinaan karakter mahasiswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan organisasi, mahasiswa belajar gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan beretika. Selain itu, Hima juga mencerminkan demokrasi Pancasila dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Nilai ketuhanan dapat diinternalisasi dalam setiap aktivitas, menjadikan Hima sarana nyata menuju peradaban yang Pancasilais. Dalam konteks Pancasila, makna denotatif berarti makna yang sebenarnya dari setiap sila Pancasila. Kemudian, makna konotatif berarti makna yang lebih luas yang melibatkan nilai-nilai yang lebih dalam dari setiap sila Pancasila. Yang terakhir, makna verbal merujuk pada bagaimana sila-sila tersebut dapat diucapkan dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Halo teman-teman, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi, tahukah kalian betapa pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Di kami itu ada proyek tugas Pancasila untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, ekosistemnya itu kami memilih himpunan mahasiswa pendidikan non-formal. Boleh diperkenalkan diri dulu Mbak Sundari? Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sundari Sakinah. Saya juga dari Pendidikan Non-Formal angkatan 2024. Di sini saya memiliki kesempatan untuk bergabung di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Non-Formal sebagai pengurusnya. Oh ya. Kalau boleh tahu divisi apa Mbak Sundari di Hima? Saya masuk di divisi Public Relation atau Hubungan Masyarakat. Halo, perkenalkan, namaku Zahra Aulia Muhan. Di Hima tahun ini, aku menjabat sebagai Ketua Hima Angkatan 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama aku itu Anissa Samanida dan kebetulan di Hima PNF ini aku diamanai sebagai bendahara kedua. Mayoritas juga orang-orang muslim, dan di PLS sendiri pun kan mayoritas orang muslim ya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan Hima yang mengikuti di luar dari pengurus Hima, kita juga ada toleransi. Entah itu kalau misalkan ada waktu untuk ibadah sholat, kami mempersilakan yang muslim sholat. Ataupun kalau misalkan saat rapat nih, waktu kemarin tuh kan ada kayak kenaikan isalmasi dan lain sebagainya, itu kami juga mengikuti mungkin dari yang non pengurus atau himpunan mahasiswa secara keseluruhan di Hima PNF itu beragama non muslim dan ingin beribadah, tapi ada rapat gitu, nggak apa-apa untuk mereka beribadah terlebih dahulu gitu. Rapatnya nanti kita bisa menyusul gitu sih untuk cara bertoleransinya. Tapi kayak dari bidang Hima itu kayak membuat pamflet dan kita memperingati hari-hari besar keagamaan sebagai unjuk kita menghargai juga kalau misalkan bahwa hari itu ada suatu kegiatan keagamaan gitu misalkan. Implementasinya di Hima tuh kayak di Hima tuh nggak membeda-bedakan itu loh. Nggak dilihat dari latar belakang, usia, terus angkatan. Kan kebetulan Hima tuh ada cutting dan adik tingkat ya. Iya. Ada angkatan 2023 sama angkatan 2024. Itu jadinya kayak nggak ada senioritas itu, saling merangkul. Nah, terus kalau misal di PNF ini juga nggak semuanya tuh dari Jawa gitu, pasti ada yang dari luar pulau kayak Sumatera atau Kalimantan. Jadi kita nggak membeda-bedakan gitu. Kalau misalkan untuk kemanusiaan, kita kan kebetulan punya 5 ranah ya. Salah satunya itu pemberdayaan masyarakat. Nah, kita juga kebetulan di program ini kita akan melakukan kemarin tuh yang kita akan lakukan itu Himpedes. Himpunan Peduli Desa itu merupakan program suatu kemanusiaan karena kita memberdayakan masyarakat yang akan kita kunjungi sebagai tempat program kerja kita untuk itu. Terus juga kita tuh biasanya tuh ada galang dana juga, galang donasi atau misalkan ada pamflet membuat kayak suatu bencana. Biasanya kan ada bencana alam atau apa. Biasanya kalau misalkan bencana alam di lingkup sekitar kita membuat pamflet untuk membuka galangan donasi buat bentuk sebagai kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena bencana seperti itu. Kemarin kita juga ada program Himpuls Mengajar, tapi itu lebih ke kita menjadi mentoring atau fasilitator ke anak-anak kecil gitu, lebih ke manusianya tuh ke anak-anak di bawah umur gitu. Kita memberikan program kayak pendidikan anak usia dini dan juga kita melatih soft skill mereka seperti itu. Itu mungkin masuk ke kemanusiaan tapi lebih ke yang itu ya, anak-anak di bawah ini gitu. Rapat atau ketua rapat
mungkin dari angkatan 23 ataupun angkatan 24, kami selalu membuka ruang aspirasi. Istilahnya kami selalu menanyakan setiap anggota ini untuk menyuarakan pendapatnya. Kami juga menghargai pendapat-pendapat mereka, seperti saat ada yang berbicara kami diam untuk mendengarkan beliau gitu loh, agar beliau merasa kami terdengar terus merasa dihargai juga, seperti itu. Angkatan 23 itu selalu menekankan di angkatan 2 kan Hima itu ada angkatan 23 dan angkatan 24 Ya. gitu. Malah angkatan 23 itu selalu menanyakan di angkatan 24 tuh, bagaimana menurutmu apakah kamu ada ide di sini gitu. Jadi seperti apa ya, menunjukkan ke angkatan 24 bahwasanya kamu memiliki memiliki tupoksi atau memiliki kesempatan di sini untuk menyuarakan pendapatmu seperti itu. Jadi persatuan dan nasionalisme ya? Iya. Oke, kalau dari rasa persatuannya itu kebetulan dari teman-teman Hima sendiri itu punya satu proker namanya itu Serawuni. Serawuni itu singkatan dari Serawung with Alumni. Di mana kegiatan itu dilakukan pada intinya itu berbuka bersama gitu. Terus mengajak seluruh mahasiswa pendidikan non formal baik dari jenjang S1, S2, S3 dan dosen-dosen juga, bahkan juga mengajak para alumni-alumni tersebut. Nah, di situ kita tuh ada sesi sharing-sharing, terus tanya-tanya jawab. Tapi pada intinya tuh ini kayak kalau dalam bahasa Jawanya itu buat serawung gitu ya. Yang untuk memupuk rasa nasionalisme itu gimana Mbak? Kira-kira melalui kegiatan apa atau melalui program apa gitu? Kemarin kita kebetulan dari Hima PNF sama Hima KP Kementerian Pendidikan. Terus kemarin juga ada dari UNESA Surabaya, kalian tahu kan Ya, UNESA itu tahu gimana? yang kemarin itu kan. Nah, terus sebelum acara dimulai kan pastinya itu bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan kayak apa ya, salah satu cara untuk memupuk rasa nasionalisme itulah. Selain kita misal ada hari-hari besar nasional. Iya, betul banget, hari-hari besar nasional kayak 17 Agustus kita juga pastinya bakal dari universitas sendiri bakal mengadakan upacara bendera. Di saya itu ada proker yang namanya SC Study Club. Itu seperti pertemuan antar Hima di dalam kampus ataupun Hima di antar univ. Kemarin kami sudah melaksanakan 2 kali SC. Yang pertama dengan hubungan internal FIPP, yaitu dengan kebijakan pendidikan. Terus yang kedua kami juga sudah menerima tamu dari UNESA Universitas Surabaya itu di sini untuk melakukan kayak pertukaran pikiran, untuk memperkenalkan juga prodi kami masing-masing, untuk memperkenalkan program-program kerja, tukar pikiran seperti itu. Di pendidikan non formal sendiri untuk itu ya kayak kita kan punya kayak forum diskusi juga ya, kita punya grup punya kayak komunitas, dan itu bisa menyebarluaskan kayak segala informasi. Kita juga waktu kemarin juga sempat mengadakan program kerja PNF Club. Itu emang tujuannya kayak kita memperkenalkan antara perangkatan ini, kalau misalkan kita ini tuh satu Hima, himpunan mahasiswa pendidikan non formal. Jadi Hima tuh bukan hanya pengurus, tapi kalian semua tuh Hima termasuk itu. Jadi kita mengajak kalian untuk berpartisipasi dalam acara. Nanti juga kita akan kerjasama sama Hima PG PAUD buat acara nari. Kalau kita namanya senior, kalau di Hima PG PAUD itu namanya MIBA deh kalau setahu aku. Jadi kita juga akan kolaps, kayak kita memberi ruang mereka untuk berkolaborasi sama kita, dan mereka juga memberi ruang buat kita kolaborasi sama mereka gitu. Di internalnya sebagai pengurus Hima, kita tuh selalu ada mengadakan yang namanya rapat besar atau musyawarah, di mana kita akan membahas nih, berdiskusi yang terkait apa aja sih yang kalian rasakan gitu, apa aja sih kekhawatiran kalian, dan apa sih pendapat kalian atau saran kalian buat Hima selanjutnya gitu. Tuh, untuk di internalnya. Dari teman-teman Hima sendiri itu, kalau misal sebelum kita menjalankan salah satu proker atau prokeran itu, pasti kita bakal ada rapat dulu. Nah, rapat di sini itu nggak cuma dari PIPH. PIPH itu isinya pengurus inti sama kepala bidang dari departemen tertentu. Jadi di situ bakal mengajak seluruh anggota dari Hima itu sendiri untuk mungkin untuk forum ya. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saat kita rapat, biasanya kami akan ditanyai satu persatu gitu, apakah Anda memiliki pendapat, bagaimana menurut Anda, seperti itu. Kami bahkan diberi kesempatan untuk memegang proker. Jadi angkatan 24 itu diberi amanah untuk memegang proker
himpunan mahasiswa pendidikan formal agar mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, untuk menyuarakan pendapat mereka. Untuk membuka ruang keadilan tuh menurutku kan yang namanya adil tuh gak cuma kita mendapatkan yang kayak sama, adil tuh gak sama, tapi menurutku setara dan sesuai porsinya masing-masing, karena kan kita juga melingkupi kebutuhan kita ya kalau misalnya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan untuk yang sesuai porsi, kita tuh juga punya ekstrakurikuler yang mungkin itu sebagai suatu minat bakat mahasiswa untuk kita mengeksplor kayak adil buat sesuai porsinya. Kayak di perempuan kita membuka kayak seni tari, teater, itu juga bisa buat jadi ajang kayak mengeksplor mahasiswa di hima pendidikan non formal ini buat mengikuti sebagai ekstrakurikuler tersebut. Dan untuk di olahraganya mungkin ada orang yang suka badminton, ada orang yang suka futsal, pun ada mungkin cowok yang sukanya kayak teater, itu juga bisa, karena kan kita membuka ruang lingkup buat mahasiswa bisa mengeksplor dirinya lewat bakatnya gitu. Terus juga kan kita sering mengadakan oprek ya kalau misalkan hima. Mungkin di oprek itu kita juga menyediakan wadah buat himpunan mahasiswa ini bisa kayak mengeksplor diri mereka, bisa buat mencoba, belajar dan lain sebagainya untuk kegiatan yang lingkupnya bisa menambah soft skills, setidaknya gitu, kerjasama, kolaborasi dan komunikasi seperti itu. Mas sendiri kebetulan di divisi saya lagi itu ada program tentang ruang aspirasi. Jadi biasanya 3 bulan sekali ataupun setelah kami melaksanakan suatu program, ada survei kepuasan dan survei ruang aspirasi. Kalau ruang aspirasi itu digunakan untuk apakah teman-teman memiliki aspirasi atau memiliki pendapat, memiliki suara yang bisa disampaikan nanti ke pihak-pihak UNIF. Jadi nanti setelah kami menerima aspirasi dari teman-teman, biasanya aspirasi itu akan kami bawa ke ranah BEM agar dikelola dengan baik seperti itu, menyampaikan. Intinya kami menjadi perantara menyuarakan pendapat dari mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya, dampak kepada masyarakat, kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi memang survei kepuasan program Himpedes, apakah mahasiswa itu merasa adil dalam program Himpedes ini, apakah mahasiswa itu merasakan adanya perbedaan treat antara non pengurus dan juga pengurus, seperti itu, untuk melihat juga apakah program ini tuh bagus untuk diteruskan atau tidak, dijaga atau tidak, apakah program ini sudah tepat ataupun tidak. Mahasiswa pendidikan non formal itu untuk menyampaikan aspirasinya. Terus kalau buat di lingkup hima sendiri, pasti kan banyak proker ya. Dari setiap bidang itu pasti ada prokernya sendiri-sendiri. Ya, nah, dari bendahara sendiri itu menyamaratakan dananya buat per bidang. Jadinya tuh nggak ada yang ini mungkin dari PSDM dapat sekian, tapi dari KWU cuma dapat sekian. Jadi itu tuh rata gitu ya, nggak ada yang lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Iya, dilihat dari kebutuhannya masing-masing per bidang itu ya. Jadi di kampus Pancasila bukan hanya teori, tetapi harus kita praktikkan juga, seperti sila pertama yaitu menghargai perbedaan agama antar teman kita. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak kita untuk bersikap adil dan menghargai sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku ataupun agama. Hal ini penting agar kampus menjadi lingkungan yang harmonis dan inklusif. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan solidaritas antar mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa bisa belajar dengan kondusif. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini itu mengajak mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dan berdiskusi serta menyampaikan pendapatnya secara demokratis dan bijaksana di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengingatkan bahwa kita harus saling mendukung dan membantu kepada teman yang membutuhkan, seperti memberi beasiswa atau bantuan sosial lainnya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang pintar secara akademis,